Ada sebuah hadis fi'li. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar kecil, masuk ke jamban, Rasulullah meletakkan cincin. Ini cincin ya, cincin Rasulullah diletakkan, taruh gini. Masuk ke jamban, masuk ke WC, masuk ke toilet, keluar dipakai lagi. Rasulullah tidak bersabda, tidak menjelaskan, hanya mempraktekkan. Ketika Rasulullah masuk ke WC, masuk ke toilet, cincin Rasulullah dilepaskan. Kemudian dipasang lagi setelah keluar. Dipotret oleh salah seorang sahabat yang meriwayatkan, melihat apa yang dipraktekkan Rasulullah, kemudian menyampaikan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal khala wa do'a khotamahu. Rasulullah kalau masuk jamban, Rasulullah meletakkan cincin. Ini saya tanya, ibu-ibu kalau sekarang masuk ke toilet, kira-kira cincinnya dilepas apa enggak? Bu, tidak dilepas. Berarti sambian tidak ikut Nabi. Kalau tidak ikut Nabi, berarti tidak terbukti cinta sama Nabi. Kalau sambian secara sengaja terus-menerus tidak pernah ikut Nabi, maka sambian nanti akan menjadi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sunnah. Betul begitu? Betul. Berarti besok kalau masuk ke kamar mandi, cincinnya ditinggal di luar. Padahal cincinnya emas 10 gram. Begitu sambian keluar, cincinnya udah hilang. Ini bagaimana kita memahami? Kalau kita pahami secara harfiah hadis itu, Rasulullah kalau masuk kamar kecil, cincinnya diletakkan. Berarti setiap cincin masuk kamar kecil diletakkan, dilepas. Tapi coba kita lihat konteks dan substansinya. Kenapa Rasulullah ketika masuk kamar mandi, ketika masuk toilet, ketika masuk kamar kecil, cincinnya dilepaskan? Karena di cincin Rasulullah ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Di cincin itu ada asma mu'azzamah. Kalau kita pahami secara konteks, maka ikut Nabi jangan melepaskan semua cincin. Kalau cincin panjenengan gak ada apa-apanya dengan cincin saya ini, kenapa harus dilepaskan? Malah kalau ditinggal di luar bisa dicolong orang. Tapi yang dilepaskan adalah kullu ma fihi asma'un mu'azzamah. Sesuatu yang ada asma'nya. Tidak harus cincin. Ada dompet tapi ada asma'nya, ada sabuk ada asma'nya, ada jimat ada asma'nya. Itu yang dilepaskan ketika akan masuk ke toilet. Ini bedanya di situ. Kalau kita pahami hadis itu secara letterlek, pemahaman yang dapat diambil, dianjurkan melepaskan cincin setiap masuk ke toilet. Akhirnya yang bukan cincin, walaupun di situ ada asma, tidak perlu dilepaskan. Sementara kalau kita ikut substansinya, yang dilepaskan bukan cincin, tapi dianjurkan melepaskan segala sesuatu yang di situ ada asma'nya. Karena yang kita potret bukan cincinnya, tapi yang kita potret di cincin itu ada apa?